Dia Gitu ya? pertamanya bertanya-tanya, "Kenapa bisa? Oke. Saya tidak pernah ini, KTP saya tidak pernah saya berikan kepada siapapun, kenapa bisa?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa kembali dalam podcast KPU Kabupaten Pulau Selayar, yang kali ini kami akan membahas terkait dengan proses verifikasi faktual calon atau bakal calon persorangan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Sulawesi Selatan, di mana totalnya itu ada 34 bakal calon, dan untuk yang ada sampelnya di Kabupaten Pulau Selayar ada 26, plus hasil mediasi dari Bawaslu itu ada 2 orang, jadi totalnya ada 28 bakal calon yang punya dukungan di Kabupaten Pulau Selayar. Nah, kali ini kami akan berbincang-bincang terkait dengan proses-proses yang telah dilakukan oleh teman-teman kita di garda terdepan dari penyelenggara kita di Selayar, khususnya dari Kecamatan Pontoharu. Ada 3 orang narasumber kita. Kita akan perkenalkan dulu lebih dahulu ya. Teman penyidik ada dari PPK Kecamatan Pontoharu dari Divisi Teknis, Bapak Dedi Ansar. Kemudian satu orang dari PPS Kaho-Kaho, yaitu Andi Ulfa Devi Ardiati ya. Ya, kemudian dari PPS Kale Padang itu Ibu Asliana Ulfa. Jadi sama-sama Ulfa. Nah, untuk membedakannya saya akan panggil Ulfa yang baju hitam, dan yang baju merah itu panggil Ibu Asliana saja ya. Oke. Nah, teman pemilih, dari proses yang telah kita lakukan, saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Asliana, berapa jumlah dukungan dan berapa bakal calon DPD yang diverifikasi di wilayah ini. Silakan Bu. Terima kasih. Dari kami Desa Kalepadang ada 23 orang. Iya. Ada 19 orang yang bisa kita temui langsung, 3 orang yang dilakukan panggilan video call, dan 1 orang memang tidak bisa ditemui. Oh ya. Oh, jadi salah satu metode yang dilakukan adalah kita temui langsung yang bersangkutan, dan ketika tidak bisa ditemui maka itu bisa melalui video call. Dan Ibu Astiana tadi melakukan video call ada 3 orang, yang satu itu bagaimana tuh? Yang satu memang sudah beberapa kali dikunjungi rumahnya, Ya. tidak pernah ada di rumah, tidak pernah bisa ditemui karena dia berada di pulau. Kemudian keluarga dan tetangganya, temannya kita hubungi, tidak ada yang tahu nomor kontak yang bersangkutan. Oke. Jadi seperti itu proses-proses yang kami lakukan, utamanya ya dari PPS. Jadi setelah ditemui dan ada yang tidak dapat ditemui, maka metode yang lain itu akan dilakukan video call, dan ya ternyata ada 1 orang yang tidak kita temukan kontaknya, dan itu ada di pulau ya. Ada di Oke. pulau. Terus yang lain yang bisa ditemui langsung, apakah langsung ditemui di rumahnya atau ada yang di mana? Ya, waktu hari pertama kami bisa ada yang bisa ditemui 11 orang. 11 orang. Iya. Ya. Kemudian hari selanjutnya 2 orang. Ada juga yang kami temui di luar daerah, Di mana itu? ada di Barugaya. Oke, di Barugaya. Iya, Tadi 2 di orang sana, ini di Benteng ditemui di sana. Iya, ditemui di sana Oke, jadi bersama ya, PKD. karena ini kan masih satu wilayah daratan gitu ya, jadi Oh iya, belum proses video call itu belum bisa kita lakukan. Kira-kira berarti langsung ditemui di Barugaya. iya di Barugaya. Jadi ketemu waktu itu. Ketemu, KTP-nya dibawa. ya. KTP-nya. KTP-nya dibawa karena memang sudah tinggal di Sudah sana, tinggal di sana. ikut suami katanya. Itu
ketika ditemui mendukung atau gimana? Mendukung, Pak. Oh, mendukung. Iya. Ya. Dari yang sekian ini berapa orang yang mendukung dan Yang menyatakan mendukung ada 6 orang. 6 orang yang mendukung. Iya. Jadi banyakan yang tidak mendukung. Iya. Wah, kasihan juga ya. Kalau begitu saya ke Ibu yang cantik yang satu ya, Ibu Andi Ulfa dari PPS Kau-Kau. Nah, PPS Kau-Kau ini ada di Pulau Tabrangga, teman pemilih. Jadi mungkin ada cerita menarik dari Ibu Ulfa ya. Silakan. Terima Pertanyaan kasih. sama ya tadi ya. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Andi Ulfa Depi Arnita. Saya Ketua PPS Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya. Sedikit bercerita Ya. mengenai pengalaman kami pada saat melakukan verifikasi faktual bakal calon DPD. Di daerah kami, yaitu di Desa Kahu-Kahu, terdapat 8 orang yang ada namanya sebagai pendukung bakal calon. Nah, itu yang kami verpak. Pada hari pertama kami melakukan verifikasi faktual, alhamdulillah yang 6 orang di antaranya bisa kami temui di rumahnya langsung. Ya, 6 orang. Iya, 6 orang di antaranya. Ya. Kemudian yang 2 orang itu, yang satunya kami laksanakan video call dan satunya lagi kami dapat menemuinya di kebun. Nah, yang video call itu kenapa? Yang video call itu karena dia tidak berada di Selayar, dia berada di luar daerah, yaitu di Makassar, karena dia kuliah. Kuliah, oke. Iya. Kuliah. Dapat dilakukan video call? Iya, kami lakukan video call. Awalnya itu saya menchat dia langsung melalui via WhatsApp. Kemudian dia merespon saya jelaskan tujuan dan maksud saya menghubunginya, dan dia awalnya menjanjikan kami akan melakukan video call setelah pulang dari kampus. Pada saat sore harinya kami berkumpul di Sekretariat PPS Desa Kahu-Kahu bersama dengan Sekretariat PPS dan juga PKD untuk dilakukan video call. Tetapi pada saat kami menelponnya, dia tidak pernah menjawab telepon kami, sampai dia memblokir nomor yang kami gunakan untuk menghubunginya. Ya. Itu saya dengar sampai semua PPS. Iya, betul. Sampai saya sama anggota PPS lain dan juga sekretariat dan juga PKD, sampai semuanya diblokir. Wah, seru itu ya. Jadi bagaimana tuh? Terus kami berusaha terus menghubunginya lewat Facebook, lewat Instagram, dan juga teman-teman di kerabat dekatnya. Pada saat 30 menit kemudian, akhirnya ada salah seorang kerabat dekatnya juga yang memberikan kami nomor HP orang tuanya. Akhirnya kami memutuskan untuk menghubungi orang tuanya. Jadi kebetulan orang tuanya di Makassar juga. Ya, di Makassar juga. Ya. Dan alhamdulillah orang tuanya pada saat itu nomornya aktif dan juga mengangkat telepon kami. Kami menelponnya lewat telepon biasa dulu, bukan langsung video call. Kemudian kami menjelaskan maksud kami menghubunginya, dan akhirnya dia mau untuk melakukan video call. Pada saat kami melakukan video call bersama dengan orang tuanya, kami langsung meyakinkan dia karena menurut pernyataan ibunya bahwasanya yang bersangkutan ini takut mengangkat telepon, makanya dia memblokir semua nomor yang dipakai untuk menghubunginya. Setelah diyakinkan beberapa lama, diyakinkan juga sama PKD, akhirnya dia mau bercerita dan mau melakukan video call bersama kami. Dan apakah dia tidak merasa bahwa kok bisa ada dukungan saya? Ya, dia pertamanya bertanya-tanya kenapa bisa. Saya tidak pernah ini KTP saya tidak pernah saya berikan kepada siapapun, kenapa bisa? Berarti statusnya kemana tuh dia? Statusnya dia tidak mendukung karena tidak tahu apa-apa. Karena tidak merasa bahwa pernah memberikan dukungannya lewat kartu penduduknya begitu ya.
Ya, kemudian cerita tadi yang di kebun itu gimana? Iya. Di mana kebunnya, apa di luar daerah atau gimana? Kebunnya itu lumayan jauh dari rumahnya ke kebun sekitar 5 kilo. Itu bisa ditempuh menggunakan sepeda motor, tetapi untuk jalanan yang masuk ke kebunnya itu tidak bisa diakses menggunakan sepeda motor. Jadi kami simpan motor di ujung jalan, terus melanjutkan perjalanan dengan kaki. Wah, jalan kaki ya, ya. Iya. Iya. Bersama PKD juga, PKD tetap ikut. Dan PPK-nya ada mendampingi saat itu? PPK pada saat itu tidak ada. Tidak, tapi Iya. ada PKD ya. PKD ada, dan juga kami membawa sekretariat sebagai saksi. Karena pada saat itu, pada saat kami mengunjungi rumahnya, pertamanya itu kami mengunjungi rumahnya. Yang ada hanya istri dan anaknya saja di rumah. Terus kami menyampaikan maksud dan tujuan kami berkunjung, dan istrinya mengatakan bahwasanya dia ada di kebun dan hanya akan pulang 1 kali sepekan, yaitu pada hari Jumat saja. Biasanya hari Jumat ya. Oke, ya, lanjut. Terus kami langsung berdiskusi bersama PKD karena pada saat itu juga kebetulan kami melakukan kunjungan ke rumahnya pada hari Sabtu. Jadi akan lama sekali jika harus menunggu hari Jumat lagi. Sabtu, terus menunggu hari Jumat itu kan lama kan ya? Iya. Berarti kan kemarinnya datang dia sih sebenarnya. Kemarinnya dia datang. Ya. Tapi kami datang pas besoknya. Iya, jadi kami berdiskusi bersama dengan PKD dan juga mengkonfirmasi kepada PPK. Alhamdulillah PPK Kecamatan Bontoharu responnya itu sangat cepat. Ya, saya dengar bawa memang KTP-nya ya dari rumah itu. Terus kami meminta identitas KTP-nya dan bukti-bukti pendukung lainnya untuk dibawa langsung ke kebunnya untuk ditemui yang bersangkutan. Dia saat itu lagi ngapain di sana itu? Tidur saja tuh gimana tuh dia? Apalagi pada saat itu pada jam 2 siang kami berkunjung bersama PKD dan sampai di sana alhamdulillah dia ada, dan pada saat itu dia sedang membersihkan kebunnya. Jadi awalnya dia kaget kenapa ini sampai jauh-jauh datang rame-rame. Jadi ya, kayak rompi gitu ya. Jadi kami diajak naik ke pondok-pondoknya. Ya, pada saat itu kami langsung menyampaikan maksudnya kami datang untuk melakukan verpak, salah satu tugas kami sebagai PPN. Dan akhirnya dia juga paham dan alhamdulillah dia bersedia untuk diverifikasi faktual. Dan statusnya dia memberikan dukungan. Ini nih, ya, jadi ya salah satu yang membahagiakan kita ketika melakukan verifikasi faktual, entah itu calon perseorangan atau verifikasi yang lain dukungan partai politik, itu ketika kita datang, lalu walaupun susah, tetapi ketika dia memberikan dukungannya itu akan melegakan kita ya, saya kira seperti itu ya. Dan kebetulan yang bersangkutan itu mau mendukung. Ya, kembali ke Ibu Asliana ya, itu saat melakukan itu berapa hari pelaksananya, kan cuma berapa orang? 10 hari. 10 hari. Iya. Dan kemudian masih didampingi oleh PKD-nya atau bahkan ada panwasnya di situ? Pada hari pertama ada panwas. Ya. Pada hari ke-6 kebetulan ada juga dari KPU. Ada dari KPU. Nah, ya, kemudian Barugaya itu gimana tuh ceritanya? Kalau di Barugaya cuma PKD saja, Pak. PKD. Iya. Tapi hujan-hujan ke sana. Jadi sampai begitu teman pemilih, hujan pun dia terobos demi bangsa dan negara. Ya. Demi tugas dan tanggung jawab. Oke, demi tugas dan tanggung jawab kita. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan tahapan pencalonan ini, yang lebih awal memang selalu itu adalah verifikasi untuk dukungan calon atau bakal calon perseorangan sebelum ditetapkan masuk di daftar calon tetap itu pada tanggal 25 November 2023. Ya, ini bersamaan dengan calon dari partai politik. Nah, saya kembali ke PPK-nya Pak Dedi Ansar ya.
tadi terdipaparkan dari divisi teknis yang kebetulan memang dia atau beliau itu adalah koordinator di wilayah Kecamatan Bontokaru. Nah, Pak Dedi, kan ketika teman-teman kita itu dibawa melakukan verifikasi, pasti melakukan monitoring ya ke kita ya. Apa ada hal-hal yang ditemui saat melakukan verifikasi atau pendampingan ke kita, silakan diceritakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman pemilih, ada 4 tahapan langkah yang perlu kita ketahui dalam verifikasi faktual. Yang pertama itu teman-teman PPS menemui secara langsung sampling atau masyarakat yang bersangkutan. Kemudian ketika itu tidak ditemui, teman-teman PPS menghubungi LO dulu untuk mengumpulkan masyarakat tersebut yang bersangkutan di satu tempat, kemudian PPS melakukan verifikasi faktual. Yang ketiga itu ketika itu LO tidak ditemukan, maka tidak ada di kabupaten atau di kecamatan atau di wilayah desa, maka PPS bisa langsung melakukan panggilan video call secara langsung. Yang keempat itu adalah ketika tidak bisa dilakukan panggilan video, maka kembali PPS menghubungi LO yang bakal calon, kemudian rekaman mengirimkan rekaman ya kepada PPS. Itu langkah yang harus mereka PPS lakukan. Jadi ada langkah yang mereka harus perhatikan terlebih dahulu. Ya, jadi selanjutnya untuk monitoring PPK, karena tahapan yang kami di KPU lakukan itu kebersamaan antara verifikasi faktual dengan pencocokan dan penelitian. Ya, jadi pemutakhiran data pemilih ya, untuk penelitian. Monitoring PPK itu kami di PPK melakukan pembagian tugas. Yang pertama, saya sebagai Korbit di Divisi Teknis Kecamatan Bontokaru otomatis lebih fokus dalam melaksanakan monitoring di Perpak ini. Ya, jadi ada hal yang unik yang saya temui ketika mengunjungi desa Bentosunggu. Pada saat itu ketika kami berbondong-bondong termasuk PPK, Panwas, PPS 2 orang dan sekretariat yang kami kunjungi itu yang bersangkutan agak kaget begitu. Ya, karena banyak ya, masuk PPS-nya di situ beberapa orang ya kan, terus ada dari kami kurang lebih ada 7 orang pada saat itu. 7 orang ya. Terlalu banyak mungkin ya. Itu di mana itu? Di Desa Bentosunggu, Pak. Oh, Desa Bentosunggu. Ya. Ini masyarakat tersebut sedang melakukan jualan. Jadi dia sedang membuat kue untuk jualannya, kasihan. Ketika kami kunjungi. Oh, ibu-ibu ya. Kami juga agak kurang enak karena merasa mengganggu nih pekerjaannya ibu. Ya. Tapi kami tetap melanjutkan. Kemudian agak kaget karena ibu itu karena tidak pernah sebelumnya memberikan KTPL-nya, identitasnya kepada siapapun. Ya, begitu. Ya. Jadi itu cerita-cerita yang menarik ya ketika datang dan itu jumlahnya lebih dari 5 orang ya, 7 orang. Itu membuat masyarakat biasanya merasa kaget begitu ya. Apa ini kira-kira begitu. Nah, saya kira teman pemilih sekalian ya, kalau ada yang di pemilu yang akan datang ada proses verifikasi ya, seharusnya memang harus ada sosialisasi terlebih dahulu, baik dari khususnya kepada calon gitu, khususnya kepada pendukungnya agar ya tidak salah sangka kayak gitu ya. Di tempat lain bahkan dia merasa bahwa akan ada bantuan begitu, biasanya kan seperti itu ya. Nah, sehingga memang dibutuhkan
apa penjelasan terlebih dahulu, terutama dari LO-nya sih sebenarnya. Ya sayangnya memang beberapa pemilu itu biasanya calon itu tidak semua itu ada LO-nya. Paling tidak sebenarnya harus ada di tingkat kecamatan gitu ya. Ya, kembali ke dua ibu cantik ini, apa masih ada cerita-cerita yang bisa disampaikan terkait dengan proses yang dilakukan? Ya, ada sedikit. Ada keluarga pendukung yang Ya, pada saat kami memverifikasi tidak mau tidak mau. tanda tangan pada kolom saksi, Alasannya betul. katanya takut dipenjara, Sampai. takut Jadi ditangkap polisi. penjelasannya seperti apa? Iya, kami menjelaskan Memahami. tapi tidak pernah, Oh, jadi tidak mau, tidak ditandatangani. tidak ditandatangani oleh keluarga kami. Oleh Jadi keluarganya. kami minta tolong ke Pak Dusun datang Oke. baik. Jadi harus ke pemerintahnya ya. Pemerintah setempat. Oke. Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Iya, cukup ya. Ya saya kira ya, ya Pak Deddy Yangsar, masih ada hal yang unik yang disampaikan karena beliau itu kan memonitoring bukan cuma dua desa ini, tetap desa yang mulai kalau tidak salah 9 desa ya, di Lampang ya, di Buntuharu ya. Di Buntuharu. Oke, ada cerita yang unik lagi bisa disampaikan? Jadi ada satu orang ini di Kelurahan Bontobangun itu karena yang bersangkutan itu tidak berada di rumahnya, beliau berada di, kalau tidak salah, di Ternate. Jadi yang ada di situ cuman istrinya. Ya. PPS ketika melakukan verifikasi faktual sudah 3 kali dikunjungi, tetapi ini istrinya tidak pernah memberikan akses kepada yang bersangkutan. Ya, dan memberikan akses apa sampai tidak membuka pintu itu gimana tuh? Memberikan akses, menerima tamu sebenarnya. Menerima tamu. Ya, itu PPS dipersilahkan masuk ke rumah. Akan tetapi untuk akses kita melakukan panggilan video call kepada bersangkutan. Oke, Ya. yang kena sampai berarti suaminya ya, yang ada di Ternate. Iya. Oke, ya. Kami tidak tahu juga persoalannya apakah suaminya yang tidak mau diverifikasi ataukah memang istrinya yang tidak memberikan akses ke sana. Iya, dengan alasan-alasan yang tertentu. Jadi itu sudah 3 kali lebih dikunjungi juga, Pak. Supaya bagaimana kita memberikan, Tapi tidak mencari informasi, jangan-jangan ini besaran janggal itu ya? Tidak, ya? ya Mana jelas, tuh? ya intinya kami terus melakukan bagaimana supaya PPS bisa menghubungi langsung yang bersangkutan. Ya. Akan tetapi sampai tahapan berakhir itu tidak pernah diberikan akses untuk. Jadi artinya tidak memenuhi syarat gitu ya? Ya, Oke, tidak dapat ditemui tidak dapat ditemui. dengan keterangan saksi. Ya. Sebelum kita berarti saya kembali lagi ke Ibu, berarti kesimpulan di desa Kalipadang berapa dari yang berapa orang tadi? 8 orang ya? Berapa tadi? Udah 23 orang. 23 ya, orang. berapa yang mendukung dan berapa orang yang Ada 6 orang yang mendukung karena tidak ditemu? 6 orang yang mendukung. Hanya 6 orang. Iya. Oh, 6 oke. Ya berarti ada 22 berapa ya? Berapa tadi? 28 total? 23. Oh, 23. 6 orang yang tidak. Berarti ada 17 ya? 17 orang yang tidak mendukung. Oke, kalau Ibu? Kalau saya di Desa Kaukahu itu jumlah dukungan itu ada 8. Ada 8. Tapi yang mendukung itu hanya 3. Hanya 3. 5 diantaranya tidak mendukung. Tidak mendukung ya? Menyatakan tidak mendukung. Ya. Yang terakhir, mungkin ada harapan-harapan ke depannya terkait dengan proses kualitas, untuk meningkatkan kualitas pemilu kita, atau terlebih terkhusus terkait dengan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan. Ya, terima kasih. Menurut saya harapan saya
bakal calon bisa menghadirkan LO supaya bisa memfasilitasi kami pada saat pendukung tidak dapat kami temui. Iya. Itu saja. Itu saja. Nah, Ibu ada harapannya untuk perbaikan kualitas pemilu kita ke depan? Sama dengan Kasliana tadi mengenai LO juga. Yang pertama itu sebaiknya LO yang ditugaskan itu pada saat mengambil identitas masyarakat yang mendukung harusnya mensosialisasikan dulu dan memberikan informasi bahwasanya nanti akan ada orang yang melakukan verifikasi. Benar. Supaya tidak kaget, masyarakat yang dikunjungi tidak kaget atas kedatangan kami. Kemudian yang kedua, semoga kita semua yang di sini tetap dalam keadaan sehat dan bisa Amin. sampai pada pemilu dan mewujudkan tujuan kita dari awal, yaitu menyukseskan pemilu tahun 2024. Mungkin itu saja dari saya. Kira-kira berkualitas untuk memajukan daerah. Iya. Gitu ya. Oke. Salam KPU, salam integritas 24 jam. Makasih ya. Pak Dedi juga kan ada harapannya untuk perbaikan ke depan. Ya, yang pertama harapan saya sebagai PPK kepada diri saya yaitu semoga tetap sehat selalu. Kemudian kepada teman-teman PPS juga seperti itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ke depan, PPK dan PPS ini selalu semangat dalam melaksanakan seluruh tahapan sampai di 2024. Oke. Yang kedua mungkin kepada bakal calon DPD nantinya yang terpilih, saya harap lebih mementingkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan pribadi. Khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Khususnya kepada Kabupaten Kepulauan Selayar. Terima kasih. Terakhir ini, Ibu masih gadis apa sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga dan suaminya mendukung gitu ya. Alhamdulillah. Kalau Ibu masih single, mudah-mudahan dari proses-proses yang kita lakukan ya menjadi penyelenggara itu mendapatkan jodoh yang barokah di sini. Biasanya itu ada seperti itu. Ya, Pak Dedi masih lajang atau sudah ada? Masih single juga, masih single ya. Mudah-mudahan alhamdulillah berjodoh beliau ini. Ya, saya kira demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada 3 narasumber kita yang hebat-hebat ini. Harapannya ke depannya supaya kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat selalu untuk melanjutkan tahapan ini, dan kita ketemu di hari H nanti tanggal berapa sih? 14 Februari 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.